Adik-adik, di minggu yang lalu sudah saya sampaikan terkait dengan materi hubungan demokrasi dan pemilihan umum, di mana demokrasi itu kalau kita rujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilu itu merupakan sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat, di mana demokrasi yang kita ketahui pemerintahan dari rakyat itu proses peralihan kekuasaan dari rakyat itu bisa disalurkan kepada wakil-wakil kita baik di legislatif maupun di eksekutif melalui penyelenggaraan pemilihan umum itu. Jadi adik-adik hari ini ya kita agak sedikit berbeda terkait dengan berpolitik kita. Ini tujuannya adalah untuk memenuhi beberapa tugas yang diberikan kepada saya terkait dengan pelatihan dosen profesional yang ya, terkait dengan mata kuliah ini sendiri tentu akan sangat menarik kalau kita betul-betul mengikuti setiap kali pertemuan. Dengan kita mengikuti pertemuan-pertemuan dalam mata kuliah ini, diharapkan adik-adik dalam pemilihan umum yang akan datang, yang itu tidak akan lama lagi di tahun 2024 bulan Februari, kita bisa menggunakan ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan ini sebagai bisa menjadi sebagai pemilih yang baik dan bijaksana, sehingga calon anggota legislatif maupun presiden serta wakil presiden yang akan terpilih itu betul-betul merupakan presentasi dari pilihan rakyat dan bisa membawakan kemajuan bagi negara kita maupun daerah kita, khususnya Kabupaten Mekanis. Anggota legislatif yang sudah terpilih di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, yang sekarang sedang menjabat di lembaga legislatif tersebut dan mengenal profil mereka serta program kerja yang sudah mereka laksanakan sebelumnya serta gagasan-gagasan mereka ke depan terkait dengan khususnya untuk memajukan Kabupaten Mekanis. Diduduki oleh anggota-anggota DPR itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Jumlahnya nanti akan beragam. Kita tengok adik-adik, itu ada di sana disampaikan bahwa untuk kursi DPR di tahun 2014 jumlahnya itu akan kita tengok nanti apa saja dimensi-dimensi pemilihan umum yang terkait dengan DPRD, pemilihan DPRD itu sendiri. Nah, yang pertama adik-adik bisa bukan karena untuk bagi-bagi jatah, bukan. Ini karena ada peningkatan jumlah penduduk dan pembagian ada provinsi-provinsi baru dan aktivitas perkuliahan ya akan menjadi catatan tersendiri untuk saya di calegnya berbeda. Kalau anggota legislatifnya itu berbeda dengan antar semidi, juga dari dulu, dari muda dan tampak ini berbeda. Sehingga nanti bahkan kertas kenapa berbeda ya karena mereka terkait dengan kewilayahannya. Jadi kewilayahan ada wilayah pemilihan satu dan wilayah.
ditingkatkan sebenarnya, bisa diperjuangkan dan lebih mempermudah akses, memperbanyak fasilitas misalnya, sehingga tidak memperpanjang antrian. Kalaupun antri, penumpang masih merasa nyaman misalnya gitu. Itu boleh untuk peningkatan penumpang. Aturan atau belum ada, sehingga masyarakat sudah tahu apa saja kinerja yang sudah dilakukan oleh KPKP Kabupaten Bengkalis dari Dapil 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 yang ini mengenai program yang ingin diajukan kepada Dapil 5 legislatif. Pertanyaan saya yakni, mengapa di program Anda itu lebih menitik beratkan kepada roro atau kapal feri? Kenapa tidak menitik beratkan kepada jembatan? Nah, itu pertanyaan saya. Ya. Sekian, terima kasih. Menurut kami, pembangunan jembatan itu biayanya lebih tinggi daripada menambahkan kapal feri atau kapal roro itu. Yang kemudian kedua, apabila dalam proses pembuatan atau pembangunan jembatan itu, maka akan mengganggu nilai-nilai sekitar. Yang ketiga, kenapa kami lebih memilih kapal roro daripada jembatan? Karena apabila jembatan itu dibangun, maka tingkat kejahatan kriminal lingkungan itu akan lebih tinggi. Nah, jadi apabila ada kejahatan kan kapal roro kan lama sedikit. Untuk ini supaya kami tahu program-program kerjanya dan pelajaran yang tahu ini penting bagi kami sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat Bengkalis untuk mengetahui program kerja dan pelajaran ini, karena dia adalah wakil dari kami atau saya sendiri yang mewakili kami di lembaga legislatif Kabupaten Bengkalis. Prioritaskan PBI daripada gas dan listrik yang di Kabupaten Bengkalis, dan di mana gas dan listrik di Kabupaten Bengkalis itu lebih bermanfaat bagi masyarakat Bengkalis dibandingkan PBI itu sendiri. Oke, silakan. Jika membutuhkan aktivitas, maka jangan ada yang lain mengatur. Jadi yang misalnya bisa ke samping, konsekuensinya. Oke, aku ya, ini ya. Oke, 3, 4, silakan ya. Oke, adik-adik, silakan. Dengarkan instruksinya. Silakan
pindah. Terkait dengan pemilihan umum itu sendiri, di hari ini kan kita sudah mempresentasikan terkait dengan pemilihan anggota DPRD ya, yang dimana anggota DPRD atau DPRD provinsi, kabupaten kota atau bahkan DPR pusat itu ada orang-orang yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil kita yang akan memperjuangkan aspirasi kita di lembaga legislatif di tingkat pusat, di DPR pusat, DPR provinsi maupun di DPR kabupaten kota. Nah, kalau kita tengok dari diskusi yang sudah kita laksanakan masing-masing kelompok tadi itu, masih kita temukan beberapa caleg atau calon anggota legislatif itu yang program kerjanya itu bahkan tidak bisa dipahami atau tidak bisa diketahui secara luas oleh masyarakat pemilihnya paling tidak, dan apalagi dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu pertimbangan-pertimbangan terkait dengan suku, etnis, agama dalam kita menentukan pilihan pada seorang calon anggota legislatif, hal yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan juga terkait atau kita pertimbangkan adalah terkait dengan rekam jejak serta program visi misi dari calon anggota legislatif itu sendiri. Masa jabatan mereka cukup lama ya, 5 tahun. Apakah kita dalam waktu yang 5 tahun itu menyerahkan bulan-bulan hasil kita kepada mereka hanya karena mungkin ada alasan-alasan seperti latar belakang tadi atau karena masalah duit atau hal-hal lain. Jadi jangan. Baik, adik-adik semua, sepertinya cukup ya, dan kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusi dan kita bahas di pagi hari ini, kita tutup dulu perkuliahannya dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Sesi yang besar untuk kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Alhamdulillah.